Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vulkan Naila Rahmadisa dari Prodi Manajemen S1 akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha kami dari kelompok 7 yang berjudul Benang Cerita Mekrame. Kerajinan tangan berbasis teknik simpul sebagai peluang usaha kreatif dan berkelanjutan. Latar belakang dari bisnis ini yaitu dikarenakan makrame adalah salah satu kerajinan tangan yang tertua di dunia dan sudah berkembang sejak berabad-abad lamanya di wilayah Arab pada masa 13 abad ke-13. Penemu dari makrame sendiri yaitu seorang penenun Arab yang menggunakan teknik simpul untuk menyelesaikan tepian-tepian kain tenun mereka. Lalu, kata makrame sendiri berasal dari bahasa Arab yang bahasa Arab migrama yang artinya hiasan dengan rumbai-rumbai. Nah, lalu kerajinan ini juga menyebar luas ke berbagai penjuru dunia melalui jalur-jalur perdagangan yang dilalui oleh para pedagang Arab. Nah, dengan latar belakang ini, kami menjadikan makrame itu sendiri tren, di mana makrame telah berkembang di Indonesia dengan sangat pesat di beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pengamatan kami pada berbagai platform e-commerce lokal seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, produk-produk makrame sendiri sudah mengalami permintaan terhadap produk-produk mereka yang nggak cuma datang dari konsumen sendiri, melainkan juga datang dari perpindahan hunian mereka. Seperti mereka meminta makrame untuk studio foto, untuk butik, dan juga untuk penginapan dari konsumen-konsumen kita. Lah, nah dengan menyadari adanya elemen dekorasi makrame yang menciptakan suasana unik, hangat, dan instagramable yang disukai oleh pelanggan-pelanggan kami. Nah, setelahnya tahapan-tahapan usaha kami yaitu yang pertama, kami akan menganalisa pasar dengan dengan menganalisa pasar, lalu kami melakukan pengembangan produk, lalu kami akan melakukan promosi, lalu kami akan melakukan produksi, yaitu membuat kerajinan-kerajinan makrame yang nantinya akan kami jual. Lalu bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini yaitu kami memasarkan produk-produk kami dengan membagikan produk kami di laman sosial media kami seperti TikTok, Instagram, dan yang lain-lain. Lalu setelah pemasaran, kami akan melakukan evaluasi apakah produk kami ini bisa dijadikan untuk sebuah bisnis ataukah bisnis kami ini menarik di mata-mata calon pembeli kami. Setelah melakukan evaluasi tadi, kami akan melanjutkan membuat laporan kami tentang perkembangan usaha kami. Lalu pada kategori usaha, makrame secara resmi termasuk ke dalam usaha kerajinan tangan dan produk kreatif yang merupakan bagian dari ekosistem industri kreatif yang lebih luas. Industri kreatif di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar dari konsumen dan pemerintah. Sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi nasional dan kerajinan tangan juga salah satu subsektor yang paling kaya dan potensial. Di dalam konteks ini, benang cerita makrame hadir sebagai sebuah inisiatif kewirausahaan yang merespon secara kreatif dan inovatif terhadap tren pasar. Nah, kondisi perkembangan pasar pada saat ini yaitu makrame sedang berada di dalam tahap perencanaan yang sudah matang. Meski belum secara resmi diluncurkan, produk kami telah melakukan serangkaian persiapan awal yang komprehensif dan struktural
yang kami yakini akan menjadi fondasi yang kuat bagi keberlangsungan dan pertumbuhan produk kami. Nah, di dalam hal riset pasar, kami juga melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami landscape pasar produk dekorasi macrame di Indonesia, termasuknya baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini mencakup analisis terhadap tren desain interior yang sedang berkembang, lalu dengan adanya perilaku dan komprehensi dari konsumen kita, target kami melakukan survei dan wawancara secara informal, pengamatan terhadap strategi dan produk ditawarkan oleh seller kita terhadap konsumen, lalu yang sudah ada di e-commerce, serta identifikasi kebutuhan konsumen kita. Untuk struktur organisasi usaha sendiri, yaitu yang pertama ada Dr. Armiati SPD MPD selaku dosen pendamping kita yang akan mendampingi usaha benang macrame kita. Lalu yang kedua Sophia Alia Putri sebagai yang akan menjadi manajer umum yang memegang tanggung jawab yang paling tinggi dalam operasional sehari-hari kita. Lalu yang selanjutnya ada Vulkanela Rahmadisa, yaitu saya sebagai manajer produksi yang bertanggung jawab penuh untuk semua aspek produksi benang cerita macrame dari perencanaan hingga kontrol kualitasnya. Lalu ada Rizky Saputra sebagai manajer pemasaran yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan sampai komprehensif dan efektivitas untuk produk benang cerita. Lalu Nurul Alini sebagai manajer promosi yang bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas promosi. Nah, selanjutnya untuk lokasi usaha, kami memilih lokasi usaha sebagai faktor strategis yang dapat menentukan keberhasilan produk kita, seperti tempat-tempat yang memiliki akses yang bagus, yang transportasi yang lancar dan tidak tersendat, lalu dengan dekatnya dengan segmentasi kita, seperti para mahasiswa, pekerja muda, lalu masyarakat umum dan keluarga, dan usaha-usaha kecil yang lainnya. Nah, kita masuk pada konsumen potensial. Yang pertama adanya segmentasi konsumen. Yang pertama, seperti saya sebutkan tadi, mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar merupakan salah satu segmen konsumen kita. Nah, yang selanjutnya masyarakat umum dan keluarga. Ya, selanjutnya pelaku usaha dan pemilik tempat usaha. Nah, pada bagian targeting, setelah melakukan segmentasi yang mendalam, kami menetapkan bahwa benang cerita em, eh, targeting konsumennya yaitu dari pelajar usia 17 sampai 25 tahun dan pasangan muda 25 hingga 40 tahun. Pemilihan dua segmen ini didasarkan pada pertimbangan matang pada keduanya memiliki karakteristik, kebutuhan, dan pola perilaku konsumsi yang paling selaras dengan keunggulan produk kita yang kami tawarkan serta memiliki potensi pasar yang lebih besar. Untuk positioning, Benang Cerita memposisikan dirinya sebagai brand kerajinan macrame lokal yang menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mengingatkan produk dekorasi handmade berkualitas tinggi dan unik, kontemporer dan sesuai tren dengan dengan harga yang tetap kompetitif dengan brand-brand lainnya dan juga tentunya terjangkau oleh berbagai kalangan kita bagi mahasiswa dan pelajar. Kami juga memposisikan diri sebagai kurator gaya hidup atau lifestyle kurator yang bisa membantu konsumen kita untuk menciptakan ruang hidup yang lebih indah, hangat, bermakna melalui sentuhan seni kerajinan tangan yang otentik tentunya. Nah, untuk potensi pasar produk benang cerita itu ditinjau dari keberadaan pesaing di sekitar lokasi
tempat bisnis kita. Dengan jenis produk yang mereka tawarkan, apakah sebanding atau tidak, dan jumlahnya juga sangat terbatas dan dapat dikatakan hampir tidak ada pesaing di daerah terdekat dengan kita. Nah, inilah yang membedakan pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Di mana ada pasar persaingan sempurna, semua produk benar-benar identik dan tidak dan ti- dan konsumen tidak memiliki alasan untuk memilih produk lain karena cuma ada satu. Pada pasar monopolistik seperti yang kami masuki ini, seperti bisnis kami, konsumen membeli bukan hanya berdasarkan harganya, tetapi juga berdasarkan preferensi seperti desainnya, kepercayaan terhadap kami, juga keterikatan emosional terhadap brand, dan juga faktor-faktor non harga lainnya. Potensi pasar kami secara nasional secara nasional maupun yang sudah terdapat berbagai seller macrame yang beroperasi di platform-platform e-commerce, sebagian besar mereka belum memiliki brand yang identik dan kuat dan konsisten. Lalu mereka masih menggarap aspek kualitas produk, keunikan desain, dan layanan pelanggan secara optimal. Celah-celah seperti ini yang kami identifikasi sebagai peluang yang membedakan peluang besar untuk membedakan antara produk kami dengan produk kompetitor yang ada. Potensi pasar kita di Indonesia juga semakin diperkuat oleh beberapa faktor yang bersifat struktural dan fundamental, seperti tren home decor yang terus tumbuh didorong oleh meningkatnya jumlah pemilik hunian-hunian baru seperti pasangan-pasangan muda, meningkatnya penetrasi media sosial secara visual yang mempercepat penyebaran tren juga. Untuk analisis kompetitor kami, yaitu da- karena pemahaman yang mendalam tentang kondisi persaingan, membantu kami untuk merancang dan memahami strategi bisnis yang paling efektif dan tepat sasaran untuk membantu kami. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, secara cermat dan komprehensif kondisi persaingan untuk usaha kerajinan seperti macrame ini di sekitar lokasi usaha kami menunjukkan bahwa persaingan langsung masih sangat minimal dan terbatas di daerah kami. Meski demikian, kami juga tetap mengidentifikasi adanya potensi persaingan tidak langsung yang perlu kami perhitungkan seperti produk-produk kerajinan macrame yang ada di media sosial. Nah, jenis-jenis produk yang kami tawarkan ada empat, yaitu yang pertama seperti hiasan dinding. Hiasan dinding ini seperti macrame yang digantungkan di dinding dengan menempelkan kepada hook. Lalu unggulan dari produk ini yaitu dari benangnya, karena kami memiliki benang dengan kualitas tinggi. Nah, produk selanjutnya yaitu gantungan pot dan tanaman. Gantungan pot dan tanaman ini um, itu seperti macrame yang menaruh pot di dalam macrame itu. Jadi macrame itulah yang menjadi gantungan pot yang unik dan tentunya enak dipandang. Dengan framing masyarakat perkotaan, tanaman hias-hias mereka ingin terlihat cantik dan nyaman dipandang mata. Nah, produk selanjutnya gantungan kunci macrame. Gantungan kunci, kami juga menjual gantungan kunci seperti untuk oleh-oleh. Lalu selanjutnya dekorasi yang lainnya yang kecil-kecil, eh, ya, bagian-bagian yang kecil-kecil. Lalu untuk pada bagian sumber daya manusia atau profil tim, em, yang pertama ada Dr. Armiati SPD MPD selaku dosen pembimbing kami yang bertanggung jawab membimbing
mendampingi juga mengarahkan tim kami sehingga sukses pada setiap aspek pelaksanaan usaha kami. Lalu selanjutnya ada Sophia Lia Putri sebagai manajer utama kami dengan Sophia menjadi tulang punggung dari tim benang ceria Mekrame. Lalu ada Vulkanaila Rahmadisa sebagai manajer produksi, lalu Rizky Syaputra sebagai manajer pemasaran, lalu ada Nurul Alini sebagai manajer promosi. Nah, untuk bagian pemasaran, pertama kami melakukan distribusi. Distribusi itu dilakukan oleh produk benang cerita Mekrame kepada konsumen, bisa secara langsung, tidak langsung. Kami menggunakan dua jalur. Nah, ya, yang pertama bisa langsung diantar atau mereka membeli secara online di toko kami. Dan yang kedua secara tidak langsung para konsumen kami membeli produk kami melalui jejaring online seperti e-commerce, Shopee, TikTok, dan yang lain-lain. Yang bagian kedua yaitu promosi. Dalam kegiatan promosi kami, Benang Cerita Mekrame menerapkan berbagai produk promosi yang kreatif dan variatif seperti membuatkan IG, membuatkan TikTok, dan sebagainya. Dan lalu kami mempromosikan produk-produk kami dengan membuat konten-konten yang menarik, dan bisa memikat mata konsumen kami, calon-calon konsumen kami. Untuk selanjutnya, hubungan pelanggan kami, Benang Cerita Mekrame, percaya dan yakin bahwa membangun hubungan yang tulus dan personal dan bermakna bisa membantu untuk melancarkan promosi kami, juga meningkatkan konsumen kami, dan meningkatkan penjualan dan produktivitas. Untuk bagian keuangan, ada daftar-daftar harga produk benang cerita. Penetapan harga ini telah menjadi pertimbangan dari beberapa faktor. Dari biaya bahan baku per unit, waktu pengerjaan, seperti 1 sampai 4 jam per produk tergantung ukuran dan produk apa yang dibuat. Juga biaya kemasan per unitnya serta margin keuntungan yang kami targetkan untuk satu produk. Nah, ya, proyeksi laba rugi kami menghitung dari total biaya peralatan penunjang, biaya bahan habis dipakai selama 1 bulan, lalu biaya overhead variabel. Nah, bagian selanjutnya harga pokok produksi atau HPP. Per tahun HPP kami mencapai 5.400.000 dan keuntungan bersih kami per bulannya 1,8 juta dan presentasi keuntungan kami 50,2%. Break even point kami yaitu titik impasnya berada di 1,6 juta. Nah, sekian presentasi dari saya. Rencana usaha yang kami rintis ini adalah usaha di bidang kerajinan kreatif dan inovatif dengan brand bernama brand cerita Benang Cerita Mekrame. Produk ini dikategorikan ke dalam produk craft and home decor yang menghadirkan berbagai produk mekrame berkualitas dengan benang-benang berkualitas yang mengikuti tren dan estetika terkini yang dibuat dengan sepenuh hati dan menggunakan tangan, handmade, menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.